Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rauf. Nah, di sini saya akan membahas masalah kenapa produk yang saya jual tidak laku. Nih, cocok buat teman-teman yang mungkin saat ini jualan tapi tidak laku, atau sudah pernah mencoba produk A, produk B, produk C, tidak laku juga. Bahkan ganti bisnis A, B, C juga tidak laku juga. Nah, perlu menyimak materi ini sampai habis. Nah, yang pertama, pastikan nih produk teman-teman kenapa. Kita analisa dulu. Sebelum teman-teman pertanyaan, Mas, saya ganti produk atau ganti bisnis saja ya? Nah, tunggu. Jangan ganti produk dulu, jangan ganti bisnis dulu, tapi simak materi ini. Yang pertama, alasannya produk tidak bagus. Nah, ini banyak yang dijual oleh teman-teman pengusaha pemula atau pebisnis pemula. Mereka mencoba jualan baru, tapi yang dijual adalah produk yang tidak bagus atau kualitasnya buruk. Nih, contohnya, secara tampilan katakan bisa saja bagus, tapi secara kualitas itu sangat jauh berbeda. Ketika kita sebagai konsumen membeli produk yang mungkin terlihat bagus, tapi ketika kita sudah di rumah dan mencobanya ternyata tidak bagus, pasti tidak akan beli lagi di sana. Nah, itu banyak yang terjadi. Ketika buka awal bisnis, banyak orang yang penasaran, pengen coba. Tapi ketika sudah mencoba, customer tidak balik lagi. Ya, kemungkinan besar produk kita tidak berkualitas. Atau bahkan nih, contoh di buah-buahan. Secara tampilan bagus nih, tapi sampai di rumah, dicoba, kecut, asam gitu. Atau pahit dan sebagainya. Besok kemudian balik nggak? Kemungkinan kecil untuk balik lagi. Tapi ketika dilihat bagus, ketika dimakan manis, enak, tentu akan kembali lagi untuk beli. Dan bahkan berani merekomendasikan ke orang sekitar untuk supaya membeli buah di tempat A misal. Nah, ada juga yang lebih buruk lagi, dari tampilan pun tidak menarik ataupun sangat jelek. Jangankan untuk mau beli, mau lihat saja kayaknya sudah tak mau gitu. Nah, buat sahabat semua yang jualan, pastikan tampilan kita juga menarik dan kualitas produk yang kita jual itu bagus. Supaya apa? Supaya mereka membeli lagi dan merekomendasikan ke orang lain. Nah, alasan kedua nih, produk karena tidak laku, tidak memiliki kelebihan. Nah, banyak nih, kita sebagai konsumen tentu kenapa tidak membeli produk A atau produk B? Tentu punya alasan, harus punya kelebihan dibanding produk orang lain. Contoh yang paling mudah lah, kita contoh jus buah atau es buah nih. Katakan di A sama toko B, yang toko A biasalah, yang toko B buahnya segar, langsung dikupas di lokasi ataupun di tokonya. Sedangkan buah A itu buah hasil dari freezer atau yang dibekukan. Tentu secara fresh, orang akan memilih yang mana? Yang lebih segar, yaitu yang dikupas secara langsung. Oke, kelebihan pertama. Kelebihan kedua, dari segi higienis, toko A itu ya bisa dibilang agak kumuh lah, dan toko B itu higienis sekali. Bahkan ngupasnya pakai sarung tangan dengan peso yang bagus, bersih. Belum lagi yang ketiga, di toko B itu buahnya lebih banyak dibanding buah di toko A. Nah, kalau kalian sebagai konsumen kira-kira milih yang mana? Pasti saya tebak akan banyak milih yang B. Udah higienis, terus buahnya fresh, lebih banyak isinya. Nah, itu pun sama terjadi di produk yang akan kita jual. Pastikan produk kita punya kelebihan dibanding produk orang lain. Itu alasan kedua. Yang ketiga, tidak begitu dibutuhkan. Nah, jangan sampai kita menjual produk yang memang tidak begitu dibutuhkan. Semakin banyak dibutuhkan, tentu produk kita akan terjual lebih cepat ya, dan lebih banyak. Tapi perlu diingat, contohnya nih, studi kasus di salah satu usaha, katakanlah usaha laundry. Nah, ada seorang pengusaha yang membuka jasa laundry di sebuah pedesaan, di mana pedesaannya itu banyak penduduk yang masih punya waktu luang banyak gitu.
terus airnya bersih gitu, terus masih punya lahan untuk menjemur pakaian gitu, kemungkinan besar apa? Untuk bisnis laundrynya akan susah laku dan susah berkembang. Karena apa? Habit di sekitar masyarakat situ masih pedesaan, orang masih banyak waktu luang buat nyuci sendiri, buat jemur juga masih luas, air juga bersih. Bandingkan dengan lokasi yang padat penduduk, area pabrik atau area perusahaan, perkantoran. Nah, di sana itu air bisa dikatakan agak susah ataupun kotor misal. Atau untuk tempat jemur itu terbatas. Dan waktu mereka buat sekedar mencuci itu tidak ada karena sudah fokus atau sibuk di pabrik atau di perusahaan. Nah, kemungkinan besar apa? Mereka yang tinggal di situ akan memilih laundry dibanding mereka mencuci sendiri. Nah, itu salah satu contoh ketika kita membuka bisnis, pastikan kita membuka bisnis ataupun menjual produk yang memang dibutuhkan di sekitar kita. Nah, yang keempat, orang tidak tahu. Nah, ini yang gak kalah penting ini. Banyak seorang pengusaha pemula atau pembisnis pemula, mereka jualan dan mereka mengeluh, "Mas, kok saya jualan gak laku ya? Saya sudah jualan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum laku-laku juga." Nah, emang promosinya di mana atau menawarkan produk di mana? Enggak, paling saya cuma nunggu orang lewat di pinggir jalan ataupun saya cuma nawarin saudara bahkan atau temen gitu. Cuma nawarin aja gitu. Nah, itu yang salah. Padahal apa? Kuncinya jual adalah menawarkan, memberitahu ke banyak orang. Jangan sampai hanya menawarkan ke saudara, keluarga atau ke teman saja. Kita harus memberikan informasi ke banyak orang. Karena lagi-lagi konsumen kita itu bukan peramal, bukan pendukun yang tahu produk apa yang kita jual tanpa kita memberitahu. Contohnya buat teman-teman nih, kalau saya nggak ngasih tahu teman-teman kalau saya punya bisnis A, mungkin teman-teman nggak tahu gitu. Tapi karena saya iklan, teman-teman kebanyakan sudah tahu. Nah, begitu juga sama. Ketika teman-teman menjual produk, pastikan teman-teman promosi di channel sebanyak mungkin. Mulai dari mana? Yang mudah aja. WhatsApp, di Facebook, di Instagram, terus di TikTok misalnya, dan sebagainya. Termasuk di YouTube juga bisa. Nah, itu semakin banyak kita memberitahu ke orang lain, mereka tahu. Minimal mereka tahu dulu lah. Nggak harus membeli, minimal mereka tahu. Nah, ketika sudah tahu, nanti tahap berikutnya supaya mereka tertarik gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, mereka pun memberikan uang atau budget yang luar biasa besarnya di apa? Di marketing, supaya orang-orang pada tahu. Contohnya iklan nih, saya nyebutkan merek, ikan mie. Teman-teman pasti ketika mendengar mie teringat salah satu brand. Nah, itu bayangkan, mana yang nggak tahu brand itu? Sampai pelosok desa, kemungkinan besar sudah pada tahu. Tapi sampai detik ini masih apa? Masih iklan di televisi ataupun di platform lainnya, itu masih aktif iklan. Supaya apa? Supaya yang mereka tahu jadi teringat. Nah, termasuk sahabat semua juga sama. Semakin aktif memberitahu ke orang lain, akan terbentuknya di alam bawah sadar. Ketika kita butuh mie, akan inget merek itu. Termasuk saat ini ketika kita katakan iklan sesuatu, ketika butuh, oh keinget ini. Contohnya nih, kalau di saya, kalau belajar bisnis, nah, teman-teman biasanya akan ingat siapa? Salah satunya saya Mas Rauf gitu. Nah, itu salah satu bentuk bahwasannya iklan kita atau informasi kita sudah sampai ke mereka, sampai di alam bawah sadar mereka. Tuh. Nah, yang kelima nih, gak kalah penting, promosi tidak menarik. Nah, ini yang UMKM atau pengusaha atau pembisnis pemula, ini promosi itu sangat penting, apalagi di era digitalisasi saat ini. Karena apa? Jangan sampai kita foto produk, misal, crack gitu, upload story Facebook dan sebagainya, tanpa kita tambahin editan, tanpa kita tambah tulisan. Ya memang kita tahu itu produk itu gitu. Tapi ketika tidak ada promosi yang menarik, tentu customer kita akan merasa ya udah cuman iklan lewat aja. Tapi bedakan ketika kita ada promosi. Misal katakanlah kita punya produk A,
yuk kita kasih promo beli 2 gratis 1 misal. Atau kita berikan free ongkir. Nah, itu kan sebuah promo-promo yang memang menarik buat customer. Nah, dan masih banyak promo-promo lainnya yang bisa diterapkan di bisnisnya teman-teman atau usaha teman-teman. Karena tiap produk itu punya ciri khas masing-masing dan punya teknik promosi masing-masing. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail bagaimana cara promosi yang bagus, elegan, sesuai dengan bisnisnya, bisa ikut kelas mentoring bisnis. Nah, di sini buat sahabat semua, sebelum melakukan 5 tadi, yang pertama apa? Produk tidak bagus, yang kedua tidak memiliki kelebihan, tidak begitu dibutuhkan, orang tidak tahu, dan yang kelima, promosi tidak menariknya. Jadi sebelum ganti bisnis, cek 5 alasan ini. Apakah salah satu dari 5 alasan ini yang kalian rasakan? Nah, ketika sudah merasakan, langsung eksekusi, rubah strateginya. Nah, ketika memang sudah 5-5-nya sudah kita perbaiki tapi tidak laku juga, nah bisa jadi memang saatnya teman-teman ganti bisnis. Karena ingat, ada beberapa tahun yang lalu, katakanlah produk itu laris, dengan era yang sekarang yang berbeda, produk sekarang sudah tidak laku. Karena apa? Misal sudah ganti produk yang memang penggantinya lebih bagus. Contoh lampu dulu lampu merah itu sangat laris di pasaran, tapi sekarang sudah berubah di lampu apa? Lampu putih. Nah, yang lebih hemat, atau bahkan sekarang yang lampu LED yang wattnya kecil tapi terang. Nah, itu salah satu upgrade produk. Jadi buat sahabat semua, terus pantau channel ini, jangan lupa subscribe, boleh share juga ke teman-teman kalian yang saat ini menjadi pengusaha atau ingin belajar bisnis, bisa share channel ini, dan semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.